Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berburu hewan yang dilindungi seperti burung yang tidak dapat dimakan atau hewan yang dianggap sebagai simbol keberuntungan itu dilarang dalam Islam. Para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini, sebuah channel yang memberikan pencerahan kehidupan. Semoga kita selalu dilapangkan rezeki, diampuni dosa-dosa, dan dipanjangkan umur kita, serta mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, kucing menjadi salah satu hewan favorit yang dipelihara oleh manusia. Bahkan Rasulullah SAW sangat suka memelihara kucing. Ada pendapat yang menyebut kucing kelak tidak akan masuk surga. Benarkah demikian? Merangkum arsip berita hikmah.com yang mengutip dari situs pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri Malaysia, alasan kucing tidak masuk surga bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat di dalam kitab tafsir At-Tabari yang menyebutkan, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhir kelak, yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, jadilah kamu tanah. Dijelaskan lebih lanjut, hadis tersebut mengabarkan bahwa kondisi hewan ketika di akhirat kelak akan berbeda dengan manusia. Nantinya setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak akan dihitung dan mendapatkan suatu balasan. Dalam hal ini ulama fikih Syekh Muhammad bin Syahlik Al-Utsaimin mengartikan kucing tidak akan bisa masuk surga layaknya tiap manusia yang bertakwa. Adapun Imam Muslim dalam kitab Sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat semua hak akan diberikan kepada pemiliknya, bahkan dari binatang bertanduk kepada yang tidak bertanduk. Sementara itu Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, sebagaimana dinukil Umar Sulaiman Al-Ashiqar dalam kitab Al-Ayyum Al-Akhir Al-Qiyamah Al-Sughra Wal-Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra, bahwa kisos atau balasan atas setiap perbuatan akan diberlakukan bagi semua makhluk, termasuk binatang yang bertanduk dan tidak bertanduk. Terlepas dari masuk tidaknya kucing ke surga, hal itu tidak membatasi pertemuan antara pemilik dan hewan peliharaannya di surga kelak. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan seorang Arab Badui yang mencintai unta. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kelak di surga ada unta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Arab Badui, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kamu ke dalam surga, insyaallah, maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melezatkan pemandanganmu. Pendapat lain menyebutkan, berbagai jenis hewan termasuk kucing bisa menjadi sumber amal baik bagi seorang muslim.
seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayangi binatang, termasuk kucing. Merujuk dari Saifuddin Al-Indonesi dalam buku Nabi Muhammad Sang Penyayang. Dahulu seekor kucing yang sangat suka berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Suatu saat binatang ini ketiduran di atas bajunya. Lantas ketika hendak berdiri, beliau tidak ingin kucing itu terbangun. Lalu Nabi Muhammad SAW memotong bajunya sendiri. Hal itu menunjukkan karena Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi semua makhluk termasuk kucing itu. Bukan hanya Rasulullah SAW saja, para sahabat juga sangat menyayangi binatang. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Nama Abu Hurairah ini memiliki arti bapak dari kucing-kucing. Ia mendapatkan nama ini karena kemanapun ia pergi, kucing-kucing lucu selalu mengikutinya. Namun, hal itu bisa berbanding terbalik apabila manusia menyiksa binatang. Hal ini akan menjadi sumber amal buruk dan dosa baginya. Dikutip dari buku Betapa Rasulullah Merindukanmu karya Abdullah F. Hasan. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat beliau, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut tidak diberinya makan dan tidak pula diberi minum saat dikurung. Ia pun tidak membiarkannya kucing itu supaya makan serangga yang ada di bumi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dia kurung sehingga dia mati kelaparan, maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka yang disebabkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tariq Aziz Jayana dalam adab dan doa sehari-hari untuk muslim sejati menjelaskan bahwa menyayangi binatang dan berbuat baik kepadanya juga merupakan suatu perbuatan yang mulia, sebab binatang juga sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin, sahabat dan saudaraku rahimakumullah, demikianlah beberapa keterangan yang kita ambil dari beberapa literatur. Allah alam apakah hewan atau kucing itu akan masuk surga kelak di yaumul akhir. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui segalanya. Tapi untuk menyayangi, mengasihi hewan, binatang termasuk kucing itu menjadi perintah dalam ajaran agama kita. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.